Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita mengadakan pengabdian masyarakat di sekolah SMP swasta Yayasan Pendidikan Nur Cahaya, yang mana kita memberikan edukasi rabies pada murid-murid SMP untuk mencegah penyakit rabies pada anak-anak akibat gigitan anjing gila ya. Jadi penyakit rabies ini adalah penyakit anjing gila yang mana penularannya melalui gigitan anjing yang positif rabies. Sampai saat ini daerah Padang Bulan adalah daerah endemis dari penyakit rabies, yang mana kasusnya selalu ada di daerah tersebut. Oleh karenanya kita memberikan edukasi pada anak-anak sekolah supaya mereka dapat mencegah tidak digigit anjing, dan mereka dapat memberikan vaksinasi anjingnya supaya sehat. Mereka juga dapat menghindari jalan-jalan yang ada anjing liar. Penyakit rabies ini adalah penyakit yang bersifat zoonosis, yang mana penyakit ini bisa tertular dari hewan ke manusia melalui luka gigitan. Oleh karenanya, sampai saat ini penyakit ini belum ditemukan obatnya. Penyakit rabies disebabkan oleh virus, yang mana virus itu bisa menular pada manusia melalui luka gigitan. Pada anjing-anjing liar yang tidak bertuan biasanya tidak mendapatkan vaksinasi rabies. Oleh karenanya lebih beresiko untuk tertular penyakit rabies. Oleh karena itu kita perlu memberikan pengertian pada masyarakat di sekitar sekolah yang banyak juga memelihara anjing yang berkeliaran, maka anjing tersebut harus diberikan vaksinasi secara berkala, setahun sekali ya, supaya anjing-anjing tadi bisa terhindar dari penyakit rabies. Penyakit rabies sudah lama ditemukan di Indonesia, tetapi daerah endemisnya dari tahun ke tahun terus terjadi peningkatan, yang mana program dari pemerintah untuk mengeliminasi rabies pada tahun 2030. Oleh karena itu kita perlu kerjasamanya antara pihak-pihak terkait, juga masyarakat, dalam hal memberikan vaksinasi anti rabies pada anjing-anjing peliharaannya, yang tujuan akhir adalah untuk mencegah penyakit rabies tidak terjadi dan bisa kita eliminasi, dan akhirnya kita bisa mencegah penyakit ini tertular pada manusia ya, terutama anak-anak yang suka bermain dengan hewan peliharaannya ataupun anjing liar yang ditemukan di jalanan sewaktu mereka pulang sekolah. Oleh karena itu kita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat juga memberi edukasi kepada masyarakat supaya rabies itu bisa dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hewan yang menyusui, ya. Kemudian kita bisa jumpai kasusnya selain pada anjing juga ada pada kera, pada kucing, pada kelelawar, dan semua yang termasuk ke dalam jenis hewan berdarah panas, ya. Supaya tidak rabies, tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing. Disebabkan oleh A. virus, B. bakteri. Ayo baca. Manusia yang tertular rabies dia akan takut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memaparkan materi yang sudah dilakukan pada saat pengabdian di lapangan di lingkungan sekolah swasta Nur Cahaya Padang Bulan Medan. Materi ini berjudul Edukasi Rabies pada Siswa SMP untuk Pencegahan Penyakit Rabies pada Masyarakat di Lingkungan Sekolah Swasta Nur Cahaya Padang Bulan Medan tahun 2024. Pengabdian ini diketuai oleh Ibu Dr. Hewaniswani MKes dan selaku anggota ada Ibu Dr. Rahayu Lubis MKes PhD, kemudian ada Bapak Dr. Landus Jemadi MKes sebagai anggota. Baik, langsung saja ke materi, di mana materi awal tentang sejarah penyakit rabies. Sejarah rabies di Indonesia pertama kali ditemukan pada hewan ternak. Rabies berjangkit pada kerbau dan gejalanya ditemukan oleh J.W. Asher pada tahun 1884. Pada tahun 1889, Penning menemukan gejala rabies pada anjing. Di Indonesia, rabies dikenal sebagai penyakit anjing gila, infeksi akut pada susunan syaraf pusat dengan kelumpuhan yang progresif dan berakhir dengan kematian. Penyakit ini dapat terinfeksi pada hewan yang berdarah panas dan bersifat zoonosis, dapat menular ke manusia. Rabies disebabkan oleh Rhabdoviridae dan genus Lyssavirus.
Rhabdovirus berbentuk peluru dengan panjang 180 nanometer dan garis tengahnya 75 nanometer. Pada permukaan virus ini terdapat bentuk-bentuk pancang sekitar 9 nanometer. Kemudian, apa sih itu rabies? Rabies atau penyakit anjing gila adalah infeksi virus yang ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Penyakit ini tergolong dalam zoonosis yang menyerang susunan saraf pusat, ditandai dengan disfungsi hebat susunan saraf pusat. Nama lain dari rabies adalah hidrophobia, laring, larabia, dan liserik. Penyebab rabies adalah virus yang tergolong dalam famili Rhabdoviridae, genus Lyssavirus yang bersifat neutropik. Hewan penyebab rabies antara lain bisa dipaparkan dan dilihat dalam layar, yaitu sebagian besar kasus 98% disebabkan oleh gigitan anjing, sedangkan sisanya oleh hewan lain seperti monyet dan kucing. Rabies adalah infeksi virus akut yang menyerang sistem saraf pusat manusia dan mamalia. Baik, dalam paparan layar saya terdapat virus penyebab rabies. Kemudian, mekanisme penularan, di mana sumber penularan 90% dari anjing, 6% dari kucing, dan 4% dari monyet dan hewan lain. Cara penularan rabies bisa melalui gigitan ataupun cakaran atau jilatan pada kulit terbuka atau mukosa oleh hewan yang terinfeksi. Masa inkubasi anjing dan kucing lebih kurang 2 minggu atau 10 hari sampai 8 minggu dan pada manusia 2 sampai 3 minggu setelah terinfeksi. Tanda klinis rabies yang pertama berupa manifest, radangan otak atau encephalitis yang akut baik pada hewan ataupun manusia. Ada 2 bentuk, yang ganas dan paralisis. Hidrophobia dan hipersaliva, masa inkubasi pada anjing dan kucing berkisar 10 hari sampai dengan 8 minggu. Pada sapi, kambing, kuda, dan babi 1 sampai 3 bulan. Pada manusia berkisar 2 sampai 12 minggu tergantung letak luka gigitan. Apabila letak dengan kepala, bisa kurang 1 minggu sudah memperlihatkan gejala klinis. Gejala dan tanda rabies pada hewan. Ada 2, tipe tenang dan tipe ganas. Tipe tenang senang bersembunyi di tempat yang gelap dan dingin. Kejang-kejang berlangsung dengan singkat atau tidak terlihat sama sekali. Kelumpuhan sangat menonjol, sehingga tidak dapat menelan. Mulut terbuka, air liur keluar terus secara menerus. Kematian terjadi dalam waktu singkat. Untuk tipe ganas, tidak lagi mau memperhatikan perintah pemilik. Anjing mudah terkejut, gugup, air liur banyak keluar, ekor berada di antara 2 paha, menyerang dan menggigit apa saja yang dijumpainya. Kejang-kejang disusul dengan kelumpuhan, kemudian biasanya mati dalam 4-7 hari setelah gejala pertama muncul. Rabies pada manusia. Virus rabies ditularkan dari orang ke manusia. Virus ini pada manusia menyerang sistem saraf pusat. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian dengan CFR 100%. Seseorang yang sudah terkena atau positif rabies, angka kematiannya 100%. Gejala dan tanda rabies pada manusia. Yang pertama, timbul demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan, sakit kepala, sakit tenggorokan, dan sering ditemukan mengalami nyeri. Rasa kesemutan atau rasa panas atau parestesi di lokasi gigitan, cemas, dan reaksi berlebihan terhadap rangsang sensorik. Penderita tampak bingung, gelisah, serta mengalami halusinasi. Mengalami hidrophobia, rasa takut terhadap air, takut sinar matahari atau cahaya, angin, dan suara, kejang-kejang yang disusul dengan kelumpuhan, liur yang berlebihan atau hipersaliva. Tanda tersebut didahului dengan riwayat pernah digigit oleh anjing, kucing, dan kera. Selanjutnya ada materi penanganan pada orang yang digigit anjing. Cuci luka gigitan dengan air bersih, sabun atau deterjen cair, diulang selama 5-10 menit kemudian dikeringkan. Beri alkohol 70%, betadin. Selanjutnya penderita tersangka rabies segera dirujuk ke rumah sakit. Sebelum dirujuk, penderita diinfus dengan cairan ringga laktat atau NaCl 0,9% dan perlu diberikan antikonvulsan, dan sebaiknya penderita difiksasi selama di perjalanan. Sesampainya di rumah sakit, penderita dirawat di ruang isolasi. Kemudian, tindakan medik dan pemberian obat-obatan simptomatis dan suportif termasuk antibiotika bila diperlukan.
Apabila diduga anjing positif rabies, maka dokter ataupun paramedis yang sudah terlatih akan memberikan suntikan anti rabies setiap hari selama 7 hari dan dilanjutkan suntikan di lengan pada hari ke-11, 15, 30, dan 90 sesudah suntikan pertama. Apabila kepada orang yang digigit anjing yang menderita rabies tidak lengkap, orang tersebut akan terancam dengan kematian. Kemudian perlakuan pada anjing yang menggigit. Anjing tersebut harus segera ditangkap dan diobservasi. Bila anjing sudah terbunuh atau mati, bangkainya jangan langsung dikubur, tetapi laporkan kepada kepala desa setempat atau diteruskan pada dinas peternakan. Kemudian, dinas peternakan akan melakukan observasi dan pemeriksaan laboratorium. Setelah dilakukan observasi oleh dinas peternakan, bangkai anjing dikubur sedalam-dalamnya minimal 1 meter dari permukaan tanah. Kemudian, jangan biarkan bangkai di tempat terbuka dan jangan juga dibuang ke sungai. Cara mencegah penyakit rabies pada hewan. Yang pertama itu melakukan vaksinasi rabies pada hewan peliharaan, menjaga kontak dari hewan yang berpotensi memiliki virus rabies, misalnya nih anjing liar. Kemudian mencegah hewan peliharaan agar tidak berinteraksi dengan hewan liar atau asing. Selanjutnya ada pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan fluorescent antibodies test atau FAT dapat menunjukkan antigen virus di jaringan otak, air liur, kerokan mukosa, cairan cerebrospinal, urin, kulit, dan usap kornea. Serum neutralizing antibodies pada kasus yang tidak divaksinasi tidak akan terbentuk. Kemudian, secara klinis gejalanya patognomonik, di mana pemeriksaan mikroskopis dapat negatif pada 10-20 kasus, terutama pada kasus-kasus yang sempat divaksinasi dan penderita yang dapat bertahan hidup setelah lebih dari 2 minggu. Pemeriksaan untuk rabies yang cukup sensitif dan spesifik adalah teknik pemeriksaan PCR, polymerase chain reaction. Vaksin anti-rabies atau VAR. Pemberian vaksin anti-rabies atau VAR adalah salah satu strategi pencegahan rabies, baik itu sebelum terkena paparan maupun setelah terkena paparan gigitan hewan penular rabies. Vaksin anti-rabies atau VAR dapat diberikan kepada orang-orang yang berisiko tinggi terinfeksi rabies, seperti petugas kesehatan yang menangani kasus luka gigitan hewan penular rabies atau penderita rabies, dokter hewan, dan teknisi yang berhubungan dengan hewan yang berisiko. Vaksin anti-rabies juga menjadi terapi penting pada tata laksana penanganan kasus gigitan hewan penular rabies. Tujuan pemberian VAR ini untuk membangkitkan sistem imunitas dalam tubuh terhadap virus rabies dan diharapkan antibodi yang terbentuk akan menetralisasi virus rabies. Namun, bila virus rabies telah mencapai susunan saraf pusat, pemberian vaksin tersebut tidak akan memberikan manfaat lagi. Ada 2 jenis tipe VAR atau vaksin anti-rabies, di mana yang pertama ada post-exposure prophylaxis atau PEP untuk vaksin, di mana vaksin terdiri dari vaksin kering dalam vial dan pelarut sebanyak 0,5 ml dalam syringe. Cara pemberian dengan metode Zagreb disuntikkan secara intramuskular atau IM di daerah lengan atas deltoid atau di wilayah paha anterolateral dalam kurung anak-anak umur di bawah 1 tahun. Kemudian ada Purified Chick Embryo Cell Culture Vaccine atau PCECEV. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin anti-rabies, yang pertama itu ada jenis vaksin anti-rabies. Dalam pemberian VAR lengkap, tidak direkomendasikan memberikan VAR dengan jenis yang berbeda atau mengkombinasikan kedua jenis VAR yang berbeda. Harus diberikan VAR secara lengkap dengan satu jenis VAR saja. Misalnya, Purified Vero Rabies Vaccine atau PVRV saja, atau Purified Chick Embryo Cell Culture Vaccine atau PCECV saja. Kemudian ada kontraindikasi. Mengingat pentingnya pencegahan rabies nih, semua kontraindikasi adalah sekunder bila terdapat kasus tersangka atau kontaminasi dengan virus rabies. Kemudian reaksi alergi. Hati-hati terhadap penderita yang alergi terhadap streptomycin dan atau neomycin yang terdapat dalam vaksin. Kemudian, interaksi obat, kortikosteroid, dan obat-obatan imunosupresif dapat menyebabkan kegagalan vaksinasi atau imunisasi pada kasus ini. Perlu dilakukan pemeriksaan antibodi secara serologis. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin anti-rabies atau VAR. Efek samping yang terjadi seperti kemerahan dan indurasi ringan pada tempat bekas suntikan, jarang terjadi demam. Untuk penyimpanan, vaksin anti-rabies disimpan di lemari pendingin dengan suhu antara 2-8 Celcius.
dan waktu kadaluarsa dalam pemberian vaksin anti rabies perlu diperhatikan waktu kadaluarsa, perlu diperhatikan apakah ada perubahan bentuk dan warna dari vaksin tersebut. Kemudian adalah materi terakhir, upaya pencegahan rabies, di mana tidak memberikan izin untuk memasukkan atau menurunkan anjing, kucing, keberadaan hewan sebangsanya di daerah bebas rabies. Memusnahkan anjing, kucing, kera, atau hewan sebangsa yang masuk tanpa izin ke daerah bebas rabies. Dilarang melakukan vaksinasi atau memasukkan vaksin rabies ke daerah-daerah bebas rabies. Melaksanakan vaksinasi terhadap setiap anjing, kucing, dan kera, 70% populasi yang ada dalam jarak minimum 10 km di sekitar lokasi kasus. Pemberian tanda bukti atau panning terhadap setiap kera, anjing, kucing yang telah dilakukan vaksinasi, mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing tak bertuan dengan jalan pembunuhan dan pencegahan perkembangbiakan. Menangkap dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita rabies selama 10-14 hari terhadap hewan yang mati selama observasi atau yang dibunuh, maka harus diambil spesimen untuk dikirimkan ke laboratorium terdekat untuk didiagnosa. Mengawasi dengan ketat lalu lintas anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya yang bertempat bersalaman dengan hewan tersangka rabies. Membakar dan menanam bangkai mati karena rabies kurang-kurangnya 1 meter. Baik, selanjutnya itu ada lembar balik rabies yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana lembar balik ini berisi tentang peta penyebaran rabies di Indonesia sampai Desember 2019. Rabies tersebar di lebih dari 150 negara, lebih dari 55 orang yang meninggal karena rabies setiap tahunnya. Sebagian besar terjadi di Asia dan di Afrika, dan 40% dari orang-orang yang digigit oleh hewan penular rabies adalah anak di bawah usia 15 tahun. Pencucian luka dan pemberian vaksin anti rabies dalam beberapa jam setelah kontak dengan hewan penular rabies dapat mencegah timbulnya rabies dan kematian. Setiap tahunnya, lebih dari 15 juta orang di seluruh dunia menerima vaksinasi pasca pajanan atau post-exposure treatment. Untuk mencegah timbulnya penyakit ini, hal ini diperkirakan dapat mencegah ratusan ribu kematian rabies setiap tahunnya. Di mana daerah penyebaran di Indonesia ada di 26 provinsi. Daerah yang bebas rabies yakni Provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat. Baik, apa sih itu rabies? Rabies atau anjing gila adalah penyakit menular akut menyerang susun syaraf pusat yang disebabkan oleh Lissa virus dan akan mengakibatkan kematian dan dapat menyebabkan semua hewan berdarah panas dan manusia. Penyebab rabies disebabkan oleh Lissa virus dari keluarga Rhabdoviridae yang terdapat dalam air liur hewan penular rabies. Bentuknya seperti peluru, ukurannya sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata biasa dan harus menggunakan mikroskop. Bagaimana sih cara penularannya? Jadi, rabies disebabkan oleh Lissa virus ini dari keluarga Rhabdoviridae yang terdapat dalam air liur hewan penular rabies. Umumnya, rabies ini ditularkan melalui gigitan, cakaran, dan jilatan pada kulit yang luka oleh hewan yang terinfeksi rabies, di mana virus rabies terdapat di air liur hewan tersebut. Penularan juga dapat terjadi ketika bahan infeksius atau spesimen air liur, otak, urin, dan lainnya kontak langsung dengan mukosa manusia atau luka di kulit. Jadi, penularan dari manusia ke manusia melalui gigitan mungkin dapat terjadi, tapi belum pernah dilaporkan sampai saat ini. Apa saja sih hewan yang penular rabies? 90% ditularkan oleh anjing dan sisanya ditularkan oleh kucing dan kera. Kapan sih timbulnya gejala rabies? Di mana masa inkubasi pada manusia bervariasi antara 2 minggu sampai 2 tahun, tetapi pada umumnya 3 sampai 8 minggu. Di mana beberapa faktor yang mempengaruhi masa inkubasi tersebut yaitu adanya jumlah virus yang masuk, tingkat kedalaman luka, lokasi gigitan, dan imunitas penderita yang terkena rabies. Yang kedua, masa inkubasi pada hewan bervariasi antara 2 sampai 8 minggu setelah digigit oleh hewan liar yang terinfeksi virus rabies.
Apa tanda-tanda rabies pada manusia? Pada stadium permulaan atau prodromal, lemah, lesu, nafsu makan berkurang, sulit tidur, demam seperti infeksi penyakit lainnya, muntah, sakit kepala yang berat, nyeri di tenggorokan, maupun mual. Untuk stadium rangsangan atau sensoris, nyeri, rasa panas disertai kesemutan pada luka gigitan, cemas, reaksi berlebihan terhadap rangsang sensorik. Yang ketiga itu ada stadium gila atau eksitasi. Berteriak-teriak, menjambak-jambak rambut, berlari-lari dan melompat-lompat, takut air, takut cahaya, takut suara, berlebihan air liur, berlebihan cairan tubuh, berlebihan air mata. Pada stadium lumpuh atau paralisis, di mana mulut menganga, lumpuh mulai dari kaki, kemudian kelumpuhan terjadi di otot-otot pernafasan atau susah bernafas. Biasanya, penderita meninggal dalam 4-6 hari setelah gejala pertama muncul. Apa sih tanda-tanda rabies pada hewan? Rabies pada hewan itu ada 2 bentuk, di mana ada tipe 2, yaitu 1 rabies yang ganas dan 2 rabies yang tenang. Kalau rabies yang ganas, suara menjadi parau, tidak menurut perintah, majikannya lagi, menyerang dan menggigit apa saja yang bergerak atau dijumpainya, lari tanpa tujuan, lupa pulang, berkelahi tak mau kalah, kalau berada di antara 2 paha, kejang-kejang yang disusul kelumpuhan, dan biasanya mati dalam 4-7 hari setelah gejala pertama muncul. Untuk rabies tipe tenang, bersembunyi di tempat gelap dan sejuk, tidak mampu menelan, mulut terbuka, air liur berlebihan, kejang-kejang, berlangsung singkat bahkan sering tak terlihat. Kelumpuhan, kematian terjadi dalam waktu singkat. Bagaimana bila timbul gejala rabies? Kasus rabies sulit diketahui lebih awal dan belum ada tes untuk mendiagnosa infeksi rabies pada manusia sebelum timbul gejala klinis dengan tanda-tanda rabies yang spesifik, yakni takut air atau hidrofobia dan atau takut udara atau aerofobia. Bila sudah timbul gejala yang tadi, maka segera dirujuk ke rumah sakit. Bagaimana sih cara penanganan luka gigitan hewan penularan rabies pada manusia? Pot exposure treatment atau PET, yang pertama itu kita bisa mencuci luka gigitan secepatnya dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 15 menit lalu diberi antiseptik seperti obat merah dan sejenisnya. Segera pergi ke rabies center atau puskesmas ataupun rumah sakit untuk dilakukannya kembali pencucian luka dan mendapatkan vaksin anti rabies atau VAR dan serum anti rabies atau SAR sesuai indikasi yang dianjurkan. Kemudian, memberikan serum anti rabies atau SAR sesuai indikasi penanganan luka gigitan sesegera mungkin setelah terpapar hewan rabies. Efektifnya dapat mencegah timbulnya gejala dan kematian. Cara penanganan hewan penular rabies yang menggigit manusia. Jika terjadi kasus gigitan hewan penular rabies terdapat, mungkin hewan penular rabies tersebut ditangkap dan diserahkan kepada petugas kesehatan di dinas yang membidangi kesehatan hewan setempat untuk diobservasi dan diamati selama 14 hari. Untuk cara pencegahan rabies, yang pertama itu kita bisa mengikat atau mengkandangkan hewan penular rabies. Yang kedua, jika hewan penular rabies dibawa keluar rumah, maka perlu dilengkapi dengan pengaman mulut atau dibrongsong. Vaksinasi hewan penular rabies secara berkala. Jika manusia terlanjur tergigit nih, lakukan cuci luka dengan sabun atau deterjen menggunakan air mengalir selama 15 menit sesegera mungkin oleh penderita ataupun keluarga, lalu segera pergi ke puskesmas ataupun rumah sakit untuk mendapatkan tata laksana penanganan kasus gigitan hewan penular rabies sesuai prosedur. Untuk kelompok risiko tinggi tertular rabies seperti petugas laboratorium yang berhubungan dengan virus rabies, vaksinator atau dokter perawat yang merawat pasien rabies, ataupun setiap orang yang mempunyai potensi kontak langsung dengan hewan penular ini dapat diberikan imunisasi atau kekebalan terhadap virus rabies atau pre-exposure immunization. Nah, sampai saat ini penyakit rabies belum kita temukan obatnya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah pemberian VAR atau vaksin anti rabies pada anjing peliharaan di rumah mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pengabdian masyarakat kami di sekolah swasta Yayasan Pendidikan Nur Cahaya dapat bermanfaat bagi anak-anak siswa di sekolah, juga bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di lingkungan sekolah.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.